masuk saja sudah didogma, Pak. Iya, Pak. Siap, siap, siap. Wah, ya kan istilah mas suruh masuk jurang pun terjun dia. Ya kan contohnya Baradae. Tembak, tembak, masuk jurang, masuk jurang. Angkat satu kaki, satu kaki. Ya. Jilat, Jadi, jilat. ya. Saya mau lihatnya begini Pak Paul, jangan sampai juga masyarakat di framing dengan berita dari Komnas HAM ini. Jadi kita juga harus peka juga. Nggak mungkin lah seorang brigadir bawahan yang terbawah dari bintang 2 berani-beraninya perkosa si Putri. Ya kan, kecuali Putri udah ngangkang duluan Pak. Ya. Terus kalau toh misalnya dia perkosa, pasti sebelumnya udah pernah kejadian dulu. Perkosa artinya bukan kayak orang langsung maksa segala macem, main buka aja, enggak, pasti kan mungkin si Putri ini menolak, jangan sekarang, ya kan, diperkosa paksa, ya enak juga buat Putri, tapi ya karena udah ketahuan ya dibilang diperkosa kan bisa juga, Pak. Sementara kan hasil otopsi yang kedua, kalau yang saya dengar di berita kan katanya duburnya brigadirnya rusak, loh, Ya. artinya kan LBGT jangan-jangan. Ya, itu yang kemarin itu ya, tapi kan itu opini baru kan. Maksudnya dubur rusak itu bisa jadi karena ambeien kan bisa, Pak. Ini ada Reform Crusader. Kita mesti tutup ya. Nah, ini Reform Crusader dulu. Kita mesti tutup soalnya sekarang nih. Reform Crusader, silakan. Asik, salam. Saya penutup ya Pak Paul. Ya, penutup seperti Oke, biasa. Penutup siap. lalu balik Pak Santiamer. Oh, ada Bung Oke. Beta nih. Bung Beta belum dikasih suara nih, Bung Beta. Oh, ya, ya udah, Reform terus ya Bung udah. Beta ya. Siap. Ini Beta, aduh. saya pengagum channel ini dari dulu, dari semenjak masih ada Hendro Fierso, terus Gajah Mada, Stephen Channel Holy ini dulu. menghasilkan banyak channel besar ya, Monique Betul. Breakers, Fakta Israel, Ramsi Betul. Israel, Indo Fileso, semua lahirnya dari channel ini semua nih. Betul. Dulu Stephen Holy itu backgroundnya masih doa Bapak kami dalam tulisan Arab. Saya ingat banget. Iya. Gitu. Tiap hari gabung di sini gitu loh. Nah, ya. Relasinya dengan yang kemarin, dengan perbincangan dengan Pak Deolipa itu di sini kita diuji bisa enggak dengan perbedaan kita tetap bersatu di dalam asas persatuan Indonesia. Ini di sini kita diuji, benar kata Pak Paul kemarin ngomong ya. Kemarin saya sebenarnya mau ngomong tuh pengen angkat tangan, tapi saya pikir itu yang ngantri udah banyak banget gitu loh. Jadi udahlah saya ngalah aja lah gitulah, biarlah gitu loh. Ya apalagi saya juga pernah tinggal di Bitung ya, bareng saya Deolipa juga ngaku kan dia pernah tinggal di Bitung gitu loh. Saya udah ngalah aja. Nah, kembali lagi saya pengen ngomong kalau seandainya mindset, dogma atau pola pikir kita di dalam perbedaan kita tidak bersatu, di dalam perbedaan kita, berarti semua mindset, pola pikir, dogma kita dan lain-lain itu tidak kompatibel dengan sila ketiga dari Pancasila. Betul. Ya. Nah, terus kalau misalnya saya tidak anti Batak ya, saya tidak anti Batak. Saya cukup menyayangkan loh, Hotman Paris itu sempat mau jadi pengacaranya Brigadir J. Ya, kalaupun saya saat ini kurang setuju dengan Pak KS untuk jadi pengacaranya Brigadir J, itu bukan karena ada sentimen ras, bukan. Saya justru mengharapkan Pak Hotman Paris dulu yang jadi gitu loh. Tapi karena dari track recordnya KS itu sendiri gitu, bukan karena ada saya nggak kenal dengan Pak KS gitu loh ya. Saya cuma lihatnya juga di media sosial gitu. Kalau seandainya di sini, kalau seandainya ada teman-teman yang mengemukakan kesatuan suku, misalnya kita suku ini persaudaranya kuat banget gitu loh. Kalau satu disalahkan kita semua maju segala macam. Secara objektif, apakah kalian juga sanggup menerima kenyataan kadrun yang setia kawan hanya dasar agama, bukan profesionalitas gitu loh. Misalnya kadrun dukung Anies membabi buta bukan karena profesionalitasnya, tapi hanya karena seakidah gitu loh.
Ya, justru kayak begini kan yang kita mau bantai, mau kita babat habis di negara Pancasila ini gitu loh. Meskipun sama-sama satu suku, satu apa, tapi kalau tidak profesional ya sudahlah gitu loh. Apa boleh buat, kita objektif aja gitu loh. Oke, tetaplah maju. Kalau bisa Pak Stephen Holy kayak dulu lagi masuk ke sini, ke channel ini setiap hari gitu loh ya. Kayak dulu loh gitu. Sudahlah, emang kita diuji kok dalam hal ini, dari dalam perbedaan kita gitu loh, bahwa kita nih benar-benar bisa bersatu di dalam kebinekaan kita. Oke, lanjut terus Pak Paul. Terima kasih. Iya, di sini boleh berbeda ya, boleh berbeda. Tapi dalam perbedaan itu, kalau Anda mau mencaci maki, kudu tampak muka. Kalau Anda nggak tampak muka, Anda harus baik-baik ngomongnya di sini. Boleh berbeda tetap, tapi harus baik-baik ngomongnya, ya kan? Bung Beta dulu ya, Bung Beta, silakan Bung Beta. Shalom Pak Paul. Kalau Bung Beta luar biasa nih. Iya, ini judulnya, saya nggak ngikutin ini Komnas HAM beritanya, tapi judulnya yang Pak Paul tampilkan ini Komnas HAM _2 Brigadir J perkosa PC ya. PC itu Iya. Putri. Putri. Oh, ngeri loh Pak. Ini kemarin ketuanya bisa belagu amat ngomel-ngomelin Sambo bentak-bentak. Tiba-tiba sekarang bisa berbalik loh Pak ini. Iya, tapi saya kurang yakin juga. Mungkin data saya kurang juga ya mengenai berita. Ya bisa juga memang nggak terjadi, bisa juga nggak terjadi apa-apa. Tapi intinya begini loh, opini semua segala macam ya, kalau terlalu banyak dan tidak dikawal dengan benar, akhirnya liar. Akhirnya semua, apalagi hukum kita ini kan, sorry ya, bangsat bener hukum di Indonesia ini kan. Iya. Image yang ditampilkan ini yang bisa memframing sendiri. Sekarang masuk akal nggak Pak? Pangkat brigadir, kerja sama bosnya seorang jenderal bintang 2 memperkosa istrinya, si istri jenderal diperkosa. Nggak masuk akal ya? Karena sudah didogma Pak. Kalau saya juga nggak bilang, karena gini, itu sudah didogma. Yang benar adalah suka sama suka. Gitu loh. Iya, tapi kalau memperkosa itu memang prajurit ini kan di dogma kan. Iya. Dari masuk saja sudah di dogma Pak. Iya Pak, siap. Wah, ya kan, istilahnya suruh masuk jurang pun terjun dia. Ya kan, contohnya Baradae. Tembak, masuk jurang. Angkat satu kaki. Iya. Jilat. Ya. Saya mau lihatnya begini Pak Paul, jangan sampai juga masyarakat di framing dengan berita dari Komnas HAM ini. Jadi kita juga harus peka juga, nggak mungkin lah seorang brigadir bawahan yang terbawah dari bintang 2 berani-beraninya perkosa si Putri, ya kan? Kecuali Putri udah ngangkang duluan Pak, ya. Terus kalau toh misalnya dia perkosa, pasti sebelumnya udah pernah kejadian dulu. Perkosa artinya bukan kayak orang langsung maksa segala macem, main buka aja, enggak, pasti kan mungkin si Putri ini menolak, jangan sekarang, ya kan, diperkosa paksa, ya enak juga buat Putri, tapi ya karena udah ketahuan jadi bilang diperkosa, kan bisa juga Pak. Sementara kan hasil otopsi yang kedua, kalau yang saya dengar di berita kan katanya duburnya Brigadir J rusak, loh, Ya. ini artinya kan LBGT jangan-jangan. Ya, itu yang kemarin itu, ya, tapi kan itu opini baru kan, maksudnya dubur rusak itu bisa jadi karena ambeien kan bisa Pak. Iya bisa. Ya kan? Nah, bisa. Jadi banyak faktor. Apalagi kalau ngelihatnya badannya bongsor begitu, bisa jadi ambeien ya kan. Ya tapi kalau ambeien jalannya ngangkang. Nah itu kita kan nggak tahu. Kan kita nggak tahu dia jalannya ngangkang apa enggak kan. Iya. Kena juga kagak. Dia yang di garasi jalan kan bisa kelihatan orang kalau ada gangguan. Maksudnya gini loh Bung Beta. Nah ini maksudnya begini. Maksudnya adalah opini apapun ini kan semua begini kan jadi akhirnya kan balik ke keluarganya brigadir sendiri yang busuk jadinya kan, kasihan ya, kan. Coba kalau dari awal nggak usah dilebar kemana-mana, pokoknya siapa yang salah nih kejar, kita nggak tahu. Oke, Sambo udah pasang badan, ya udah kejar Sambo, jangan sampai lolos, jangan nanti hukumannya 5 tahun, KC udah dikasih makan tai dikasih hukuman 6 tahun, Sambo kasih 5 tahun, waduh rusak ini Pak. Iya. Dan ini apalagi Pak Sambo lolos, wah Indonesia bisa bubar ini kalau Sambo lolos ini. Dan ini semua Pak Paul hasil dari kinerja Polri yang bobrok dan korup. Kalau dia cepat aja tanpa pandang itu Sambo siapa, memang sistem penegakan hukumnya jelas, udah pasti nggak seperti ini, nggak liar. Tapi karena semua udah kebagian uang, semua udah korup, ya saling menutupi, mengikuti alur untuk
makin mengusutkan. Nah sekarang masyarakat ya udah jenuh ya, dia udah nggak ngikutin lagi, udah kayak film Korea itu kan, drakor kan, udah ketahuan ujungnya, udah mereka nggak fokus lagi. Sementara banyak kasus yang ditangani Polri juga bobrok. Nah ini sekarang ya, yang seperti sering saya bilang, Pak Jokowi itu nggak perlu tuh Polri pakai pangkat-pangkat, kolonel, brigjen, kombes, apa itu sampai jenderal, nggak penting, ya kan? Akhirnya jadi kayak semacam lembaga hukum yang punya kuasa tapi berperilaku mafia. Nggak penting, udah direformasi itu Polri tuh, nggak perlu lagi ada Mabes Polri. Di Amerika nggak ada tuh Mabes polisinya USA, nggak ada, di bawahnya city semua mereka, atau di bawahnya state patrol gitu, sheriff di bawahnya county, polisi di bawahnya city. Dan hukumnya jelas, kalau mau maju ya, biarkan untuk pertahanan kasih TNI. Dan itu juga bukan untuk nyerang rakyatnya, untuk protect Indonesia dari musuh dari luar maupun dari dalam yang teroris. Oke lah, dipakai TNI, bukan polisi. Lucu polisi nih. Ini peninggalan Orba, Pak. Begitu dikeluarkan dari TNI malah jadi lebih bobrok. Iya. Lihatnya karena nggak tuntas, Pak. Asalnya tadinya udah benar, Pak, keluar dari TNI itu udah benar kan, supaya independen kan. Karena memang di zaman Hugeng aja, waktu Hugeng itu nyelidikin kasus pemerkosaan siapa itu yang cewek yang diperkosa sama pejabat itu loh, pejabat. Iya, anaknya pejabat, Pak. Ya, itu kan langsung diambil alih sama TNI kan, sama Kamtipmas itu kan. Iya. Udah sirna kasusnya. Sampai Hugeng akhirnya mengundurkan diri kan. Ya. Dan pemikiran dan tindakan Hugeng itu yang dibukukan itu yang harus menjadi dasar bagaimana polisi bertindak. Kejujuran Hugeng itu yang harus dicontoh, ya. Nah ini Soeharto, karena memang Soeharto ini bapak korupsi Indonesia, ini terus berlanjut sampai sekarang, membuat Polri makin bobrok, ikut-ikutan korup. Dan lihat Hugeng, dia saking jujurnya dia lawan Soeharto, masuk petisi 50, ya kan? Nah, buah bapak dari korupsi Indonesia ini harus diputus tuntas. Kalau memang Indonesia mau maju, lucu kita ngelihatnya dari luar nih, ini orang Indonesia apa ada otaknya, cari kekuasaan kesannya, wah bakal hebat, buat korup, enak-enakan tiap tahun, tiap bulan ke luar negeri. Wah, Amerika nih sasarannya pejabat Indonesia, Pak, tebar pesona sama buang uang. Pulang apa hasilnya di Indonesia, saya tanya sekarang? Nggak ada. Omong kosong, anggaran pada dipakai, padahal tiap tahun ngutang. Jokowi, kalau dengar tolong Jokowi, top itu pejabat ke Amerika, ke luar negeri. Nggak penting mereka itu. Kalau pengusaha wajar lah. Proyek-proyeknya banyak yang nggak realistis pula itu menteri-menteri ini ya. Tapi ini ada kabar gembira ini ya, si Gus Yakut pergi ke Cilegon ya. Dia perintahkan supaya ada gereja di Cilegon. Oh iya, bagus tuh Pak. Ya, ini kan coba kalau bukan karena rombongan Nabi ke-26 ini teriak semua, kita coba kemarin yang ini meninggal ya, yang kemarin Pak Sianipar itu yang kemarin ya. Pak Sianipar dulu itu meninggal. Kan dulu waktu interview di sini juga beliau kan memang lagi stroke kan. Meninggal. Nah Pak Sianipar ya, bukan, dia majelis. majelis di, saya lupa ya, GBI atau HKBP, saya lupa. Tapi ini Pak Gus Yakut ini mau nggarap yang HKBP dulu. Mumpung kita dukung ya. Kita dukung. Bicara gereja nih Pak, mengenai di Cilegon, nggak usah fokus dengan fisik gedung Pak. Oh enggak, ini kan bukan masalah. Ini bukan masalah. Saya bukan penganut gereja gedung, tetapi masalahnya gini. Ini kan adalah kebebasan hak orang untuk beribadah kan. Iya. Simbol. Jadi berarti apa yang kita teriakan ini ada buahnya, ada hasilnya. Nggak cuma teriak-teriak doang. Kalian semua di sini ada, ya kalian semua di sini teriak-teriak ada hasilnya tuh, kelihatan kan. Hari ini Gus Yakut ya lagi katanya gini ya, wali kotanya bandel, sudah dibilang saya lagi cari videonya tapi hilang ya. Saya dikasih videonya ya. Sebentar. Sambil Pak Paul cari, lebih bagus begini, fokus untuk yang Cilegon ya, masyarakat Kristen yang dia ada.
ada di sana. Kebetulan teman saya juga ada pelayanan di sana, nggak perlu saya sebut nama. Lebih bagus pelayanan ke masyarakat, nyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan tindakan, perilaku. Orang akan lihat. Ya. Kemudian untuk yang mayoritas merasa mayoritas di Cilegon, stop itu penutupan orang yang beribadah di luar keyakinan kalian. Ya, kalian ini karena mayoritas. Coba ke Amerika, munafiknya kalian super, ya kan? Di Indonesia aja kalian mayoritas. Jangan. Kita ini, kalian udah pernah lihat Tuhan kalian belum? Kalau saya merasakan kehadiran Tuhan saya. Ya. Nah itu yang harus disingkirkan tuh, perilaku ingin mendominasi, ingin menguasai. Ya kan? Sementara kalian sendiri dibodohi oleh petinggi-petinggi kalian hanya untuk digunakan sebagai kekuasaan mereka. Itu loh. Kalian sejahtera nggak? Tuh pabrik-pabrik kalau yang non Muslim di sana ditutup, kalian gembel di Tangerang itu mayoritas siapa yang punya? Non agama kalian. Jadi jangan dipersempit. Makanya selalu saya bilang negara harus dipisahkan dari agama. Contoh negara-negara maju, nggak pusing agama lu apa, tapi kalau lu udah melanggar hukum yang bertindak. Nah sekarang polisinya kayak gitu sama, podo wae hancur. Pak Robert mau tambahkan, Pak Robert?